Saya izin record ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada kesempatan sekolah bisnis pada hari ini. Insyaallah kegiatan ini akan bahasanya didawamkan rutin ya, kita istiqomahkan setiap hari Rabu malam bersama Prof. Nah, dan pada kali ini kita akan menyambut bulan yang mulia nih, bulan mulia yaitu Ramadan gitu. Udah pasti bukan cuma hanya ibadah yang ditingkatkan, namun persiapan untuk ibadahnya itu sendiri ya. Saya sih dari dulu bermimpi ya, aduh kapan ya Ramadan itu, akhirnya saya nggak nyari uang gitu ya. Sebenarnya ya Prof ya, saya pengen tuh Ramadan tuh full buat saya ibadah, pengennya begitu gitu ya. Tapi ternyata beyond that gitu ya, di atas itu ternyata ada Prof yang udah bisa melakukan itu, tapi terus memikirkan bagaimana ada orang-orang di sana yang ketika kita bisa nih mikirin diri kita sendiri gitu ya, karena kita udah tercukupi gitu ya, dan bisa melakukan full Ramadan ini hanya untuk ibadah. Tapi di sana ada juga orang-orang yang belum bisa itu gitu, dan ternyata risau ini yang dibawa Prof, dan ada orang lain di sana yang lebih membutuhkan tenaga kita, pikiran kita, bantuan kita gitu ya, ketimbang kita hanya memikirkan ibadah kita sendiri, tapi kita juga membantu orang akhirnya nanti bisa beribadah karena terbantu gitu ya. Saya rasa ini jauh nih, dua kali lah di atas saya gitu. Jadi dari mau mikirin diri sendiri akhirnya bisa masuk ke dalam udah gak mikirin nih, saya punya tabungan ketika Ramadan bisa full ibadah. Tapi di atas itu ada lagi, ya saya sudah full di tabungan untuk Ramadan, saya nggak harus kerja pun bisa. Tapi ternyata kita bisa loh tetap bekerja, memanfaatkan energi, waktu kita, kemampuan kita, keahlian kita, bahkan rezeki kita untuk memberdayakan orang lain, sehingga orang lain itu bisa lebih berdaya di bulan Ramadan. Ini yang mau kita omongin nanti, apa sih yang mau kita persiapin gitu menjelang Ramadan ini, momen spesial bagi mostly kebanyakan orang-orang Islam di Indonesia. Namun sebelum kita mulai, sama-sama kita berdoa dulu Bapak Ibu, semoga kesempatan pada hari ini bisa berjalan dengan baik, bisa kita serap ilmu dan pelajarannya dengan baik dan kita praktekkan ke depannya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dipersilahkan. Bismillah. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat Prof? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Prof. Mungkin tanpa berlama-lama waktu lagi, saya serahkan untuk tempat ada pada Prof. Saya share Prof. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu Hari Raya Id tahun lalu, ketika kita mengakhiri saum, kita kan banyak yang berdoa supaya dipanjangkan umur, sehat, untuk bisa bertemu kembali dalam Ramadan tahun ini. Dan insya Allah mungkin sekitar beberapa hari lagi bulan Ramadan akan datang. Dan sebenarnya ini kan siklus yang setiap tahun yang kita alami berkali-kali. Hanya persoalannya adalah kita menganggap itu sesuatu yang rutin, gitu. Sehingga kita tidak bisa melihat lebih dalam mengenai kebutuhan-kebutuhan, mengenai
kesempatan-kesempatan yang ada. Dan mudah-mudahan karena kita sudah sering ketemu setiap hari Rabu malam, kita bisa melihatnya menjadi lebih jernih lagi. Meskipun bukan berarti bahwa kita mengutamakan bisnis pada bulan Ramadan, tetapi kita menjalankan ibadah kita dengan sebaik-baiknya, tapi juga kita tetap bisa punya kesempatan untuk menjalankan bisnis kita. Pak Hendar bisa share screen-nya? Ya, sambil menunggu barangkali seperti juga saya tahun lalu kita sudah ada sekolah bisnis ini. Kelihatannya nanti pada bulan Ramadan nggak mungkin kita adakan pada malam hari, karena jam-jam segini kan kita akan melaksanakan tarawih dan berbagai kegiatan pelengkap untuk saum kita. Jadi nanti akan dipindahkan ke biasanya hari Ahad sekitar pukul 10, waktunya tetap 1,5 jam. Jadi barangkali ini sebagai pengumuman juga, sehingga kita bisa tetap berdiskusi, tetapi tidak mengganggu ibadah-ibadah kita. Ya, slide berikut. Jadi ya, ibadah saum ini insya Allah akan kita jalani sebulan penuh pada bulan Ramadan, ditambah dengan ibadah-ibadah lain, entah itu tarawih, yaitu khatam Al-Quran, dan banyak sedekah, ya. Kemudian buka puasa yang bersama, membeli sahur, dan sebagainya. Dan sebagian dari kita yang punya rezeki berusaha untuk beribadah ini dengan sebaik-baiknya, mungkin dengan menyiapkan baju, menyiapkan peralatan ibadah, menyiapkan buku-buku, mungkin beli Al-Quran baru, beli sejadah baru, dan sebagainya. Dan sebagian ada yang berkunjung ke orang tua yang masih ada, atau yang berziarah ke keluarga kita yang sudah mendahului kita. Jadi ini adalah kegiatan rutin yang selalu kita lakukan. Slide berikut. Nah, sementara itu kita lihat banyak sekali usaha-usaha mikro yang timbul. Kalau sepanjang jalan, baik di jalan besar maupun di kampung, akan terlihat banyak sekali pedagang dadakan, ya. Ada yang jual kolak, ada yang jual es buah, ya. Bahkan ada yang makanan besar, ada yang jual kurma itu, ada yang jual nasi bungkus untuk buka maupun sahur, dan banyak orang yang menyediakan fidyah. Mungkin dia tidak bisa berpuasa karena usia lanjut atau karena keadaan kesehatan. Slide berikut. Nah, perlengkapan ibadah mulai dari entah itu baju koko, entah itu peci, sarung, mukena, sajadah, Al-Quran, tasbih, bahkan minyak wangi, ya. Baik itu dipakai sendiri atau keluarga, tapi banyak juga orang yang mulai dari sekarang sudah mengumpulkan untuk disumbangkan entah pada keluarga, entah pada teman, atau pada saudara-saudara kita yang duafa. Nah, ini nanti mungkin Fatimah akan melengkapi sedikit apa-apa saja yang bisa kita sediakan untuk masyarakat. Slide berikut. Nah, mengenai makanan minuman, saya rasa hampir semua orang menunggu waktu berbuka, dan biasanya dimulai dengan makanan kecil, mungkin nanti entah sehabis Isya atau sehabis sahur baru makan yang lebih banyak. Dan selalu biasanya di tiap rumah tentu ada kurma, lalu
buah-buahan, es buah itu selalu juga banyak ada minuman dingin, minuman panas, dan kita lihat banyak sekali pedagang kecil, entah itu berupa meja-meja, hanya sebuah meja, atau pangkalan yang agak besar, atau bahkan gerobak atau sepeda. Dan semuanya ini sekali lagi bisa untuk perorangan, tapi juga bisa untuk kelompok. Setahu saya misalnya itu Masjid Jogokarian yang di Jogja itu, saya pernah mungkin 4 tahun yang lalu, kebetulan Ramadan ada di Jogja dan ikut dalam kegiatan masjid tersebut, meskipun hanya beberapa hari, itu memberi buka puasa, makan. Masjidnya nggak besar loh, tapi bertingkat 2. Itu untuk 2.000 orang. Sampai ke halaman-halaman. Dan di sekitar masjid itu penuh dengan orang berjualan. Jadi ekonomi itu kelihatan betul ya, berjalan dengan baik. Saya rasa Masjid Istiqlal juga punya tradisi yang memberi makan ribuan orang, hanya karena kemarin ada COVID, barangkali amat dibatasi. Dan juga banyak masjid-masjid lain. Entah itu Al-Azhar, entah itu Sunda Kelapa, hampir semua masjid biasanya menyediakan bukaan untuk jemaah maupun orang yang ingin berbuka puasa. Slide berikut. Nah, kalau dulu permasalahannya biasanya semua langsung. Jadi kita lihat, kita coba, kita makan pada waktu. Tapi sekarang ada terbuka melalui online, bisa mulai sore hari jam 4 sampai jam 10 malam, tanggalan tetap. Ada yang bergerak, entah dengan gerobak, entah dengan sepeda. Dan jam buka ini juga lain-lain. Tapi memang pada umumnya, itu bukanya pada sore dan malam hari. Slide berikut. Nah, sekarang banyak sekali terbuka kesempatan. Dengan adanya outlet yang ratusan ribuan itu, maka sebenarnya kalau Anda punya produk, ini bisa disiapkan. Orang itu misalnya jual kolak, tapi Anda bisa titip katakanlah minuman dingin. Sehingga kita kerjasama, dia jualkan, berapa laku nanti dia start. Kerjasama seperti ini ya perlu dilihat kemungkinannya ya, karena bisa saja banyak laku karena outletnya banyak, tapi kalau perhitungannya kurang baik mungkin juga banyak sisa. Tapi selalu kita kan ingat bahwa merupakan satu jaringan di mana banyak simbol-simbol yang bisa beri benang merah sehingga bisa berjalan, itu akan lebih cepat produk itu bisa menjadi laku. Slide berikut. Nah, yang juga biasanya terjadi adalah seminggu sebelum Ramadan, dan Bapak Presiden sudah bicara bahwa kelihatannya tahun ini kita bisa mudik, asal sudah vaksinnya sudah lengkap ya, 2 kali ditambah booster. Jadi kelihatannya orang mudik ya karena ini. Dan yang paling cepat memudik itu biasanya adalah asisten rumah tangga, mungkin juga supir, sehingga di rumah itu banyak ibu-ibu rumah tangga yang merasa kehilangan. Mesti cuci piring sendiri, mesti cuci baju sendiri, meskipun tentu bisa ke laundry, mesti ngepel sendiri. Nah, karena itu kadang-kadang mereka berani membayar lebih mahal kalau asisten rumah tangganya tidak mudik. Kalau perlu untuk
1 minggu itu dibayar 1 bulan. Karena menjelang Lebaran itu kan juga justru banyak yang harus dibereskan rumah. Atau kalau dia terpaksa juga mudik, asisten rumah tangganya pesan. Asisten rumah tangga mengganti. Bisa 7 hari, bisa 10 hari, bisa 2 minggu. Dan begitu juga dengan makanan. Kalau nggak mau repot, masak sendiri, tentu bisa pesan lewat Grab atau lewat GoFood, tapi juga bisa catering. Biasanya akan lebih murah kalau catering. Nah, keluarga-keluarga besar, seperti saya misalnya, keluarga saya kalau kumpul, itu kalau Lebaran, itu kira-kira 150 orang. Ya, karena kami, apalagi kalau waktu itu masih ada ibu atau ayah saya. Karena kami ada 6 orang, tapi sudah punya anak berapa, udah punya cucu berapa, punya mantu berapa. Akhirnya ada kumpul-kumpul itu bisa 150 orang. Jadi kayaknya nggak mungkin masak sendiri. Susah, cari catering di 4 hari, 5 hari sebelum Lebaran itu udah pada catering, pegawainya udah pada pulang, udah pada mudik. Jadi sedikit sekali catering yang mau melayani pada hari Lebaran. Nah ini ada peluang juga. Kemudian jangan lupa orang-orang yang pulang dengan mobil sendiri atau dengan kereta itu memerlukan bekal. Kalau dia beli di kereta mungkin jauh lebih mahal, mungkin dia akan beli nasi kotak yang 15.000, 20.000, sehingga jauh lebih murah kalau daripada beli di kereta. Belum lagi kebiasaan kita memberi hantaran pada keluarga, pada tetangga, dan pada teman kita. Nah ini kalau dulu sudah ada paket-paketnya, sekarang mungkin juga akan seperti itu, tapi mungkin akan lebih bervariasi. Kalau dulu yang banyak itu kan makanan kaleng, sekarang mungkin ada frozen food, mungkin ada makanan matang, atau makanan yang tahan lama seperti rendang, dendeng, dan sebagainya. Ya, saya nggak tahu nanti ini Ibu Herna pengalamannya biasanya kalau Lebaran banyak pesanan apa? Belum lagi bisnis packaging, itu biasanya dulu di stasiun Cikini, sekarang barangkali sudah pindah ke jalan Proklamasi, itu banyak sekali packaging yang dijual pada masa Lebaran. Slide berikut. Nah, jadi kalau kita memotret kegiatan selama Ramadan dan Idul Fitri ini, jadi banyak sekali hal yang terjadi, transaksi ekonomi. Nah, kita belum lagi cerita ziarah ke kubur. Biasanya sebelum puasa atau nanti pada waktu Lebaran, kita juga rame. Di situ banyak sekali orang jual kembang, banyak sekali tukang parkir, bahkan banyak tukang minuman. Jadi, dan karena hampir semua orang berlebaran, yang jualan itu tidak banyak. Jadi begitu dia jualan, biasanya diserbu oleh pembeli. Ya, saya pernah menganjurkan pada salah seorang anak asuh saya, karena dia keluarganya nggak banyak di Jakarta, dia habis sholat Idul Fitri, ke keluarga yang hanya 1-2, kemudian ke tetangga-tetangga, pukul 10 udah selesai, lalu saya suruh dia pinjam gerobak, waktu itu bawa minuman, teh botol dingin, kira-kira 20 kerat, campur-campur ya, lalu pergi ke daerah pemakaman, udaranya panas betul,
itu nggak ada setengah hari habis. Padahal harganya juga sudah misalnya biasa katakanlah 5.000 udah jadi 7.000. Hari itu dia dapat untung besar sekali karena yang jualan juga sedikit sekali. Jadi kebanyakan orang tentu merayakan hari Lebaran, tapi karena dia tidak banyak keluarganya, dia bisa memanfaatkannya, mendapat keuntungan yang cukup besar. Nah, slide berikut. Kita terbiasa jualan itu orang demi orang. Tapi sekarang kita tahu banyak usaha sosial, ada ACT, ada Kita Bisa, yang juga bisa memasarkan barang kita, dan yang membeli itu para dermawan. Bahkan hampir semua perusahaan, katakanlah Laboratorium Prodia, dia biasanya sudah pasti punya relasi yang banyak, dan pelanggannya, dokter, dan dia akan menyiapkan saya rasa paling sedikit 100 atau 200 package yang akan dikirim ke relasi. Nah, persoalannya, apakah Anda bisa tembus ke perusahaan-perusahaan seperti itu? Nah, belum lagi seperti Masjid Istiqlal, meskipun Masjid Istiqlal saya rasa nggak membeli makanan, karena dibawa oleh para jemaah. Tapi cukup banyak kas masjid yang juga digunakan untuk mendukung kegiatan ibadah saum. Slide berikut. Ya, slide berikut. Saya rasa satu lagi kalian. Ya. Nah, pada intinya adalah kegiatan ibadah puasa Ramadan ini memerlukan dukungan-dukungan, dan untuk itu Anda bisa berpartisipasi kalau Anda mau berkontribusi untuk memberi dukungan itu, dan Anda bisa lihat apa yang Anda bisa lakukan. Pak Hendar, barangkali kita minta beberapa contoh yang teman-teman yang sudah menyiapkan. Saya rasa tadi ada Fatimah, mungkin ada Ervan, saya nggak tahu Wawan atau Pak Satrio. Nanti kita dengarkan bagaimana persiapan mereka, apa yang akan mereka lakukan, dan apakah bisa bekerja sama dengan pihak-pihak lain. Prof. Ya, ini tadi tenaga-tenaga pengganti ya. Hanya kan sekarang orang agak khawatir juga. Kalau baru kenal orang, nanti takutnya tidak bisa dipercaya. Baik, saya kembalikan ke Pak Hendar. Baik, terima kasih banyak, Prof. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya akan ada sharing dari siapa nih? Pak Wawan ya? Pak Ervan, Pak. Oh, Pak Ervan. Pak Ervan. Pak Ervan, halo. Assalamualaikum, Pak Ervan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak Ervan? Alhamdulillah. Gimana cendolnya? Kayaknya paling mencolok sekarang cendolnya. Cendol, alhamdulillah lancar. Bukan Mantap. begitu, Pak? Oke deh. Siap. Mangga, Pak Ervan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi yang beragama lain. Ya, untuk saat ini persiapan untuk menjelang Ramadan kita banyak ya. Ada beberapa, misalnya ada parsel Ramadan, catering sahur, sedekah sahur, atau sedekah sembako duafa. Jadi bagi teman-teman yang ingin mau berpartisipasi, misalnya mau sedekah sahur bisa, sedekah Ramadan bisa. Nah, ini beberapa macam paket yang kita jual ya, Fit Everyday ya, paket Ramadan. Jadi namanya kalau untuk Lebaran biasanya kan kita banyak orang yang sering memberikan parsel untuk rekan bisnis, keluarga, dan lain-lain. Nah, kita menyediakan di zaman COVID seperti ini, setelah kita diterpa COVID selama 2 tahun, maka kita lebih aware dengan kesehatan. Makanya kita berikan paket parsel sehat ya. Ini contohnya. Jadi ada yang 300.000 dan ada yang sekitar 460.000. Ya, next. Nah, selain itu kita juga membuat catering sahur ya. Jadi kita ada catering sahur atau mau sedekah sahur. Karena kalau untuk biasanya kita kemarin berpikiran mau memberikan sedekah buat makanan pembuka atau takjil ya. Cuman kemungkinan banyak orangnya. Yang ngasih sahur itu dikit. Nah, makanya kita mencoba nih membuat perubahan gerakan sedekah sahur gitu. Bagi teman-teman yang ingin berpartisipasi bisa silakan menyumbangkan melalui MBK ya dengan rekening Fatima ya. Next. Nah, selain sedekah sahur juga kita ada catering sahur ya. Catering sahur itu ada di Palmera, ada di Cilengsi, di Bandung ikutnya nih, di Bandung nih, Mas Endar. Ya. Jadi catering sahurnya ini kita bisa ada di Segerin, Ikut. sama di Bandung ya. Jadi bagi teman-teman yang di sekitar situ jika ingin membuat catering sahur bisa menghubungi nomor-nomor di bawah ini ya. Lanjut, Mas Endar. Nah, untuk biasanya selain sedekah untuk takjil dan lain-lain, biasanya kan kadang orang memberikan buat Lebaran itu kan, zakat dan lain-lain. Nah, kita juga bisa menyalurkan sedekah sembako untuk kaum duafa senilai 250.000 ya. Yang mana salah satu contohnya gambarnya seperti ini. Kita akan menyesuaikan barang-barangnya dengan nilai uangnya, ya kan? Untuk barang-barang ini fluktuatif ya, karena ini kemarin saya ada beberapa juga yang udah saya mulai belikan, yang ada orang beberapa yang menyumbang. Itu contoh ya, gula itu kita tidak bisa beli banyak tuh kalau di Indomaret tuh sekarang. Kemarin kan minyak itu dibatasin di Indomaret, sekarang minyak sudah harga normal, bebas lah, bisa beli 2 atau 3. Cuman kalau untuk gula, kemarin saya coba karena saya ada beberapa orang yang menyumbang untuk diberikan sedekah sembako, saya beli 1 dus, itu dilarang ya sama pihak Indomaretnya. Makanya saya nggak tahu kenapa dilarang, ya kan? Saya 2-3 Indomaret, saya tanya, bisa nggak saya beli ini gula 3 dus, 4 dus? Dia bilang, oh nggak bisa Pak, dibatasin Pak, gula minyak dibatasin. Sekarang minyak masih boleh 2-3 ini, cuman kalau dus-dusan nggak boleh katanya. Oh ya udah. Jadi makanya untuk yang 2 komoditi itu fluktuatif harganya. Cuman ya kita berusaha untuk mendapatkan harga-harga yang terbaik ya untuk diberikan kepada sedekah sembakonya. Ya, next Mas Endar. Jika ingin berbagi silakan tadi dengan nomor-nomor tersebut ya.
Nah, jadi selain kita bisa memberikan manfaat di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah ya, mungkin yang mempunyai rezeki lebih bisa membantu rekan-rekan, kawan-kawan atau sahabat atau kaum duafa untuk memberikan yang terbaik di bulan Ramadan, ditambah sekarang COVID ya kan, dengan ekonomi yang tak menentu, mungkin di sebagian rekan-rekan masih memiliki ekonomi yang stabil, jadi kita bisa saling berbagi ya. Nah, MBK Segerin Fit Everyday mencoba menjembatani untuk hal-hal tersebut ya, dan mudah-mudahan untuk tahun ini kita dapat memberikan yang terbaik untuk semuanya. Itu aja sih, Mas Hendar. Terima kasih. Ervan, Ya, Prof. ya kalau mau beli banyak jangan di Indomaret Alfamaret, Anda mesti ke Grosir Indo. Kalau di Cipinang itu ada tuh di samping pusat beras itu ada bisa. Jadi ya, itu bisa mau berapa dus, mau berapa juga bisa. Dan harganya memang lebih murah. Jadi kalau itu sebenarnya kan Indomaret Alfamaret itu retail ya. Jadi kalau beli banyak memang mereka keberatan. Jadi kalau untuk ini Prof ya, kalau untuk gula itu Indomaret itu lebih murah Prof dibandingin harga grosir Prof. Ya mungkin dia subsidi silang ya dibandingin untuk barang yang lain dia lebih tinggi. Mungkin di gula itu dia lebih murah. Saya udah coba tanya ke tempat grosir gitu, kalau untuk harga gula yang kemasan premium itu jatuhnya itu kalau misalnya di Indomaret kan 12.500 ya. Di luaran itu jatuhnya 13.500 Prof. Gitu. Ya. Jadi untuk rekan-rekan bisa, jika ada yang ingin bergabung atau ingin memberikan bantuan sedekah dan lain-lainnya, kita MBK berusaha bisa menyalurkan hal-hal tersebut ya, dengan seperti di Segerin, di Cilengsi, di Bandung, dan di Cianjur ikut Bapak Fatimah jika ada yang mau disalurkan. Bisa Pak, bisa. Nah, bisa ya. Nanti ada mahasiswa di Cianjur Pak yang sudah bergabung di MBK. Nanti saya arahkan ke mereka ya. Namanya Fatimah juga ya? Namanya Ayu Fatimah. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa membantu sesama. Siap, mantap Pak Ervan. Pada teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Ya kalau untuk parcel juga, untuk parcel teman-teman jika ada ingin memberikan parcel sehat ya untuk rekan bisnis, keluarga dan lain-lain, kita sudah mulai membuka pre-ordernya ya. Alhamdulillah udah ada beberapa orang yang udah memesan ya untuk parcelnya. Jadi karena ini insya Allah parcel ini akan kita mulai kirim itu di awal Ramadan ya, sampai maksimal itu 2 minggu Ramadan. Karena sekarang udah boleh mudik, ya biasanya mungkin setelah 2 minggu itu, satu mungkin yang nerimanya udah mudik, atau ekspedisi dan lain-lainnya udah mulai penuh ya, jadi takutnya terkirimnya atau apa-apanya bisa di luar sampai setelah Lebaran gitu. Jadi kita manfaatkan di 2 minggu pertama kalau untuk pengiriman parcel ya. Mantap. Oke, parcel Ramadan. Silahkan Bapak Ibu ada yang mau ditanyain? Ibu Sundari tadi kayaknya unmute ya? Enggak. Ada yang mau ditanya? Kenapa Pak Erwan? Ya. Tambahan nih. Ya untuk tambahan, jika ada teman-teman yang ingin berjualan tanpa modal gitu kan,
misalnya mau buka itu segerin di bulan Ramadan itu memberikan kesempatan bagi hasil ya untuk cendol keraton dan es teler ya. Jadi jika ada yang berminat gitu, kita bisa bagi hasil untuk cendol keraton dan es telernya dari segerin. Jadi yang laku bayar, yang tidak laku kembalikan, gitu kan. Insya Allah laku sih, karena untuk sekarang cendol lagi hits ya, cendol keraton kita. Itu aja Mas Hendar infonya. Mau ke Depok bisa nggak tuh? Jauh kirimnya. Kalau ke Depok mentahnya aja kali dikirim. Cendol keraton. Baik. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Depok mentahnya katanya Uni. Berarti ada yang bikin juga dong. Iya dong. Nah, Uni lah serba bisa lah ya. Oke, selanjutnya ada lagi yang mau ditanyain ke Pak Ervan? Hari ini yang mau sharing siapa? Fatimah lagi ya, Fatimah ya hari ini ya, setelah Pak Ervan ya. Iya Mas Hendar. Oke, Fatimah sudah ready? Sudah. Oke. Udah kelihatan belum Mas Hendar slide-nya? Sudah kelihatan. Sudah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Mas Hendar, Prof, Bapak Ibu, semuanya yang hadir pada kesempatan kali ini. Perkenalkan saya Fatimah dari Cianjur, sekarang menetap di Jakarta. Pada malam hari ini saya mau share mengenai kesempatan-kesempatan mungkin ya yang bisa kita manfaatkan menjelang bulan suci Ramadan ini. Nah, salah satunya yang saya buat untuk bulan Ramadan ini dan menjelang Idul Fitri mungkin tentunya ya, yaitu adalah hampers Lebaran. Biasanya kan kalau mau Lebaran kita suka saling berbagi ya, mau itu antar saudara, antar tetangga atau kenalan gitu kerabat. Biasanya saling kalau Sunda itu tulang sambung gitu ya. Si A ngasih ke si B, kemudian nanti si B-nya ngasih lagi ke si A gitu dalam bentuk yang lain. Nah, di sini saya menyediakan hampers Lebaran berupa produk-produk fashion. Nah, ini yang pertama, untuk hampers Lebaran ini ada kita memberikan promo kepada teman-teman semua di sini. Misalnya nih, ini kan biasanya Shaheen ini diskon untuk agen sama reseller ya. Tapi di sini nanti buat teman-teman, misalnya di sini yang bukan agen atau bukan reseller, tapi ingin memasarkan hampers ini ke orang lain, ini diperbolehkan, nanti bisa menghubungi saya saja. Nah, yang pertama ini adalah hampers Lebaran mukena. Ini untuk untuk hampers ini total harganya adalah 255.000. Apa saja sih yang didapatkan ketika seseorang ingin membeli produk hampers mukena ini. Nah, di dalamnya ini ada mukenanya ini adalah mukena Aisyah prayer set ya, yang biasa saya promosikan di Shaheen. Kemudian ada sajadah, ada tasbih, ada box premium, kemudian ada thank you card, lebaran card, sama packagingnya yang insya Allah rapi dan cantik gitu. Jadi betul-betul memang kita kita persembahkan hampers ini biar enak dilihat gitu. Nah, untuk harganya ini harga normalnya adalah Rp255.000. Tapi buat teman-teman yang misalnya mau pre-order dulu pada malam hari ini, terakhir transfer besok akan mendapatkan
potongan harga sebesar 10%, maksimal transfer besok. Begitu. Ini hampers yang pertama, itu hampers mukena. Kemudian yang selanjutnya ada hampers mukena dan sarung. Nah, ini isinya untuk detailnya kurang lebih sama seperti hampers yang pertama, yaitu hampers mukena. Kan, tetapi bedanya di sini ada tambahan sarung. Nah, sarungnya ini mereknya dari merek Atlas. Jika ingin bertanya lebih lanjutnya mengenai sarungnya, bisa nanti tanya ke saya. Nah, selebihnya ini semuanya sama seperti hampers yang pertama, hanya ada tambahan sarung saja. Harganya 340.000. Untuk pemesanan malam hari ini diskon 10%. Kemudian yang selanjutnya adalah hampers dress. Nah, ini dress ini adalah dress dari Shaheen yang akan launching pada hari Jumat nanti, yaitu Etra Midi Dress. Ini isinya untuk hampers dress ini ada box premium, dress cantik, kemudian thank you card, lebaran card, sama packagingnya insya Allah kita samakan semuanya. Untuk harganya sendiri, harga normalnya adalah 345.000, dan untuk pemesanan malam hari ini terakhir transfer besok adalah diskon 10%. Nah, untuk warna-warnanya ada 6 warna. Mukena juga 6 warna, terus sarung juga 6 warna, kemudian ini midi dress juga ada 6 warna. Nah, yang terakhir adalah hampers sarung saja. Nah, untuk sarung ini isinya hanya sarung, tasbih, sama perlengkapan dari packagingnya. Ini juga sama, untuk harga normalnya adalah 140.000, kemudian untuk harga promo pre-ordernya adalah 10%. Nah, ini pre-order ini hanya 1 hari saja, hari ini, malam hari ini sampai besok. Terakhir transfer adalah besok jam 23.59 gitu. Kemudian ketersediaannya kapan? Ketersediaannya adalah minggu pertama di bulan Ramadan, itu kami mulai membagikan hampers ke alamat-alamat yang dituju. Kalau misalnya teman-teman mau ikut PO sekarang tapi mau dikirimnya seminggu sebelum Ramadan, itu boleh juga. Dan alhamdulillah tadi sudah ada beberapa yang pesan juga dari Semarang sama dari Magelang, alhamdulillah ya. Nah, selain itu, selain teman-teman bisa ambil hampers yang tadi, misalnya teman-teman, Bapak Ibu di sini mau hampers yang lain, saya pengennya campurannya misalnya dress sama mukena, bisa enggak? Oh, bisa. Bisa custom hampers, untuk harganya nanti bisa kita diskusikan kalau untuk custom ya. Dan sama untuk pemesanan malam hari ini, semua dapat diskon 10%. Untuk teman-teman yang ingin memesan hampers ini atau mau tanya-tanya, bisa menghubungi melalui Instagram kami, yaitu @dirshaheen, atau menghubungi nomor saya pribadi, yaitu di 085794639504. Mungkin itu yang bisa saya sharingkan, Mas Hendar, Prof, Bapak Ibu semuanya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang mau ditanyakan, persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mantap nih, menarik, semakin menarik aja nih Dirsahin nih, wah luar biasa lah ya. Oke, Bapak Ibu mungkin ada yang tertarik atau mau bertanya terkait produk-produk Dirsahin, silakan. Ada yang mau ditanyain? Fatima mau nanya nih. Silakan. Kalau seandainya kan Ana jaring dulu nih, jaring orangnya dulu, customer nih. Kira-kira harganya itu gimana? Maksudnya persentasenya itu yang 10% tadi yang Mbak Fatima terangkan itu berlakunya sampai besok doang ya? Ya. Nah, ini kalau misalnya nanti setelah besok ya, misalnya yang non agen sama non reseller lewat dari besok, tapi ingin memasarkan produk kami, itu bisa nanti dikonsultasikan langsung ke saya gitu. Oh gitu. Siap. Saya kasih caranya dia bisa menjadi reseller sama agen tanpa harus melakukan pembelian di awal dahulu. Jadi saya sedikit sharing. Kemarin ada teman-teman dari Cirebon pengen jadi agen sama reseller, tapi syarat jadi agen kan
minimal harus belanja dulu 1 juta ya di awal. Kemudian seller kan minimal harus belanja dulu 500.000 di awal. Nah, bagaimana caranya biar mereka bisa uang sama sekali? Mereka saya minta untuk open order ke teman-teman mereka, mau itu di sosmed ataupun teman-teman di lingkungan rumah gitu ya. Dan alhamdulillah tidak sampai 1 minggu ada 1 agen sama reseller baru nih gitu. Jadi mereka melakukan open pre-order dulu, setelah terkumpul baru diorderkan ke saya. Ketika mereka order sampai mencapai minimal 500.000, maka mereka menjadi reseller resmi kami. Dan ketika orderan mereka mencapai 1 juta, mereka menjadi agen resmi kami gitu nih. Jadi mereka tidak mengeluarkan uang sama sekali gitu. Siap. Paham. Mengerti Mbak Fatimah. Siap. Ya. Aku coba ya nanti ya. Japin Mbak Fatimah ya. Oke. Ya. Oke Uni, jangan lupa langsung kontak Mbak Fat. Ada lagi yang mau ditanyain? Pak Irfan, ada mau ditanyain atau apa nih? Mau ditambahkan? Oke. Nggak ada lagi yang ditanyain? Oke. Baik. Prof mana? Sudah ada lagi yang sharing? Kalau tidak ada lagi, mungkin saya... Ya Pak Bento sharing dong ini kondoknya, katanya lagi. Kali aja buat... Iya, itu. Alhamdulillah mulai ada pada tahu ya. Cuman nanti orang buka puasa pakai kondok lucu lagi ya. Kayaknya harus mengadopsi Segerin atau channel Kraton kayaknya. Ya? Mas Hendar sekarang lagi hits buka puasa pakai jajanan Korea. Kondok kan masuk bakalan laku tuh. Iya. Mau bisa orang kalau ditambah tteokbokki sama odeng. Mantap juga ya. Kondok Korea campur cendol. Ya sekarang anak-anak itu masih di rumah. Biar ada kearifan lokal. Kearifan lokalnya campur ya. Korea masa ada kearifan lokalnya. Oh, menarik. Kita bikin paket-paket ya. Paket murah gitu Pak Irfan. Ini info ya. Kemarin kan saya praktekin yang diajarin sama timnya Pak Wawan Purwakarta. Saya pasang di Facebook Marketplace yang 10.000 itu. Sudah ada order, saya dapat order 30 pesanan buat minggu depan. Wah, cuman dalam arti gini, maksud saya ternyata works juga gitu teman-teman buat make ngiklanin di Facebook Marketplace gitu ya. Jadi gambar menunya bawa makanannya gitu ya 10.000 atau berapa gitu ya, zoom kasih aja plates itu udah sesimpel itu. Terus masarin per area, setiap area-area gitu. Misalnya Depok mungkin bisa 4, kita posting 4 menu yang berbeda untuk khusus Depok gitu ya. Mungkin beda-bedain titiknya Cinere gitu ya, Depok apa gitu. Ya nanti dia nggak tahu range-nya kan sekitar segitu. Kalau memang menarik, nanti pasti ada yang hubungin gitu. Nah, saya kepikiran juga itu paket-paketan, kalau misalnya paketan berbuka gitu ya, dari Pak Irfan atau Pak Wawan itu juga mungkin nanti bisa saya coba posting buat di karena walaupun di Bandung saya bisa posting buat di Depok gitu. Nanti saya coba minta ya paketan-paketan, siapa tahu ada paketan buka puasa, paketan menu-menu spesialnya lah gitu ya, bisa murah atau menu yang nggak sama gitu, nggak pasaran. Mungkin 2 itu kali yang menarik ya. Ya kalau nggak mau beda ya murah. Gitu. Oke, Pak Irfan nanti saya coba
minta paketannya ya. Siapa tahu Siap. ini bisa buat takjil, saya coba iklanin di Facebook Marketplace, ternyata works juga. Saya udah ada beberapa yang nanya dan ada satu yang mesen nih, yang paket 10.000-nya Pak Wawan kemarin gitu. Saya kan masih coba dengan paket yang ada gitu. Mantap, berarti berjalan ya itu ya. Berhasil ya. Ternyata works, berhasil ternyata. Sudah ada satu sih, baru satu orderan, tapi 30 box gitu ya. Yang paket 10.000 kemarin saya coba. Sampai Nah, artinya ini bisa diduplikasi gitu. Mas Hendar, itu setelah posting sampai ada orang nanya order itu berapa hari? Yang sehari 2 hari udah ada yang nanyain, tapi sampai ada yang order, saya baru posting sekitar 2 hari lah dari mulai hari besoknya udah ada yang nanya gitu ya. Hari besoknya udah ada yang nanya, yang ada yang WA, ada yang ada yang langsung via Facebooknya, udah ada yang nanya langsung. Berarti cepat juga ya, efektif juga ya. Iya benar. Saya juga, ternyata bagus juga ya, kata saya juga. Jadi penasaran. Coba Mas Hendar, Iya. videonya. Jadi nanti kalau teman-teman mau mencoba, sudah saya share ya video YouTube-nya, videonya di video pembelajarannya di YouTube-nya Mahasiswa Bisa Kaya gitu ya, yang Facebook Marketplace gitu ya. Nanti bisa dipraktekin teman-teman kalau mau jualan. Uni juga bisa, Uni, coba deh Uni. Paketan-paketan jualannya gitu. Nah, nanti di situ tinggal pasarin ya, nggak sedia selalu, sesuai pesanan aja gitu kan, enak ya. Kita jualan nggak selalu harus nyetok gitu. Orderan baru kita. Tapi paling nggak kita punya foto dari paketannya gitu ya. Oke. Paketan 10.000 kayak gimana, paketan 15.000 kayak gimana gitu. Gitu. Nanti kita share. Ya udah, teman-teman yang hubungin bilangnya ya kita paketannya nggak sedia selalu, tapi by order gitu. Jadi lebih aman lah bahasanya gitu. Siap. Makasih Mas Hendar. Iya. Boleh. Nanti udah tahu kan ya, pokoknya link YouTube-nya kalau yang udah saya share di grup kalau nggak salah. Kalau nggak tahu ya nanti di channelnya Mahasiswa Bisa Kaya. Ada yang Facebook Marketplace. Bapak Ibu yang lain kalau mau mencoba boleh juga, silakan. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini ada Hapsari ya? Ada Prof. Ada Hapsari, ada Mbak Hapsari. Hapsari, kira-kira apa yang bisa kita dorong buat pasangan-pasangan baru ini di bulan Ramadan ini untuk tambahan penghasilan mereka? Sebenarnya kalau untuk Ramadan lebih ke yang sudah dipaparkan tadi juga kayak Mas Ervan, makanan dan pasti bingkisan-bingkisan sih Prof, itu biasanya. Cuman permasalahannya memang harganya itu yang kompetitif itu yang dicari oleh oleh ibu-ibu, katakan atau keluarga baru atau perempuan lah, katakan yang sering dilihat. Jadi mereka akan membandingkan dengan sekarang banyaknya tawaran-tawaran online melalui media sosial, itu mereka akan membandingkan mana lebih murah dengan kualitas yang mungkin hampir sama, dan mereka bisa mendapatkan keuntungan juga gitu kalau mereka pengen usaha. Itu sih Prof. Mereka ada masalah nggak dengan kalau misalnya mereka bikin sendiri, kalau es buah atau es kelapa atau apa ada masalah permodalan atau gimana? Kita sih belum sampai tanya tentang permodalan ya sejauh ini Prof. Selama ini kita tawarkan apa yang ada yang ada Fatima, Mas Ervan atau yang lainnya yang ada di sekolah bisnis ini, kami sudah melemparkan, tapi belum banyak respon juga sih Prof. Kita juga belum detail seperti itu. Ya karena kalau kita lihat biasanya bulan Ramadan ini yang nggak biasa jualan pada jualan ya. Betul Prof. Ya karena ya meskipun barangkali
harga 200-300 ribu, 2-3 jam selesai gitu ya. Tapi bisa menambah penghasilan. Tapi bagi saya itu bukan soal penghasilannya, bahwa mereka mulai punya pengalaman untuk berbisnis gitu. Mungkin Ramadan ini nggak untung banget ya, atau rugi barangkali. Tapi itu adalah suatu pengalaman yang berharga gitu. Yang kesempatannya itu pada Ramadan ini besar sekali. Cuma mau bikin kolak aja juga bisa dijual pakai cup apa segala macam gitu. Nah, kita bersedia membantu kalau memang Amsari punya binaan, katakanlah 5 orang atau 10 orang, modalnya nggak terlalu besar-besar, kalau cuma buat bikin kolak atau es kelapa atau es campur atau apa, itu nggak keberatan untuk memberi bantuan modal sebenarnya. Oh, baik siap Prof. Nanti kita follow up Prof. Terima kasih. Ya, tapi yang paling penting diawasi dan dibimbing, karena kalau diserahkan aja ya kasihan mereka dan biasanya akan habis. Oh, baik pastinya Prof. Insya Allah. Ya. Nanti saya sama tim diskusi untuk follow up-nya. Terima kasih Prof. Ada tambahan Pak Satrio? Ya, mungkin kalau ini di situasi menjelang atau puasa menjelang Lebaran itu kan, karena setiap kalau karyawan atau mungkin pengusaha kan seringkali mendapatkan semacam THR, sehingga otomatis pengeluaran itu menjelang itu 2 kali lipat. Nah, artinya apa? Ini menjadikan juga market kita untuk menjual atau memasarkan produk-produk yang ada hubungannya dengan konteks Ramadan. Nah, mungkin kalau ada peserta dari MBK, ini juga menjadi momentum di bulan Ramadan. Itu mungkin tambah dari saya, Prof. Buat Bu Erna, bisa nggak di WA atau diinformasikan harga dari produk-produk yang ada itu dan pesannya berapa hari? Karena saya membayangkan banyak teman-teman saya dokter yang biasanya mulai kesulitan seminggu sebelum Lebaran itu asisten rumah tangga pada pulang itu. Jadi mungkin mereka udah bisa bersiap-siap, entah rendang, entah dendeng, entah apalah yang bisa agak tahan lama barang beberapa hari itu. Kalau ada harganya, terutama juga karena cukup banyak yang tinggal di sekitar Depok, barangkali jauh-jauh sehari sebelumnya bisa diinformasikan. Kalau untuk Lebaran tahun ini, Insya Allah Prof, kayaknya Prof, saya mungkin Lebarannya di kampung Prof. Nggak apa-apa. Cuman Ibu Ana bisa cari aja temennya yang melakukan hal yang serupa. Jadi nggak perlu dilakukan sendiri. Bisa kok Prof, bisa. Ya. Nanti coba dikomunikasikan. Terima kasih Prof. Ya. Terakhir barangkali Pak Rahim mau kasih komentar, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ini memang nih ya, ini istilahnya seasonal market ya. Jadi pasar ketika season apa namanya, kepada musim-musim di mana ini kan bulan khusus di mana juga pendapatan orang karena ada semacam apa namanya hadiah Lebaran begitu ya. Jadi memang buying daya beli meningkat, tetapi juga kompetisi meningkat begitu. Jadi memang umumnya ini barang-barang let's say tidak mahal ya. Akan tetapi di sini ini penting juga yang namanya cara bersaing atau istilah kerennya strategi bersaing. Bukan hanya pada harga aja, kita pikirkan yang berbeda begitu. Jadi mungkin servisnya, mungkin kecepatannya. Nah ini nih karena di sini pada waktu itu juga karena buying power-nya meningkat, juga yang masuk ke sana itu meningkat juga kan.
Nah, jadi kita memang harus tepat sasarannya. Kita harus mempunyai sesuatu yang lebih, tentunya yang sesuai dengan keinginan. Jadi artinya begini, kita cari sebetulnya apa hal-hal untuk produk kita itu yang merupakan pain bagi mereka. Nah, kita hilangkan pain mereka, misalnya keterlambatan atau rasa kurang enak dan lain-lainnya. Tapi yang paling penting adalah kita tuh mempunyai satu perbedaan yang menguntungkan bagi pelanggan kita. Dan juga menarik ini nih yang oleh daripada SL ya. Itu memang FB Marketplace itu luar biasa itu, karena place-nya jelas. Jadi yang akan membaca kita punya iklan itu di tempat tertentu aja. Jadi memang within reach. Saya kira ini perlu teman-teman ini mempelajari dari pengalaman Mas Hendar ya. Ini baik sekali saya kira. Saya kira itu aja Prof. Moga-moga ini fastabikul khairat juga gitu. Kita berfastabikul khairat untuk orang berbuat baik juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rahim atas statement-statementnya ya. Mantap ya. Kalau nggak bisa jual berbeda ya jual murah dan sell cheap. Ya, tapi kita harus walaupun murah harus kasih servis yang terbaik ya. Oke, Prof, mungkin ada lagi yang mau disampaikan sebelum kita close? Saya nggak tahu, Fatimah kan dulu di pesantren. Selama Ramadan ini kebutuhan pesantren apa aja tuh Fatimah? Biasanya Prof kalau di pesantren kebutuhan Ramadan itu disediakan Prof. Cuman dari donatur-donatur gitu Prof. Jadi donatur pada berdatangan kayak yang ngasih kurma, yang ngasih aqua gelas, ngasih takjil kayak gitu Prof. Sama ini Quran biasanya. Itu kalau sarung atau mukena atau banyak juga ya ngasih? Saya dulu di pesantren ini Prof, di pesantren yang kayak SMA tapi boarding gitu ya, SMP tapi boarding. Kalau yang ngasih mukena, sarung kayak gitu jarang Prof, soalnya harus punya masing-masing, harus punya sendiri-sendiri gitu. Jadi memang yang diizinkan masuk ke pesantren itu cuma Quran, kemudian kalau misalnya berupa uang atau barang besar itu ke karpet. Kalau ke barang pribadi itu nggak masuk Prof di tempat saya. Cuman kalau di pesantren yang mungkin tidak seketat tempat saya dulu pesantren, itu masih bisa Prof mukena masuk, kemudian sarung masuk gitu Prof. Maksud saya kalau ada yang menyumbang, mereka kira-kira akan membutuhkannya nggak? Pasti Prof, kalau ada yang menyumbang pasti sangat membutuhkan di bulan Ramadan ini. Kemarin Prof, ada yang minta minta tolong ke saya untuk membagikan mukena ke para penghafal Quran gitu. Itu saya bantu carikan pesantren penghafal Quran. Mereka sangat berterima kasih Prof saat menerima mukena tersebut. Ya, karena bayangan saya guru-guru baik ustadz, ustazah di sana ya mungkin kalau untuk makan dan segala macam terpenuhi lah ya. Tapi apakah juga baju, mukena, sarung apa itu selalu bisa ganti pada waktu sekitar Lebaran ini? Dan kebetulan Prof, program saya juga masih berjalan Prof di Kitabisa sama di ACT Prof untuk berbagi berbagi mukena mungkin buat teman-teman di sini yang mau sedekah mukena nanti bisa melalui Kitabisa atau bisa melalui saya pribadi juga boleh. Terus kalau mau
mau berbagi sarung juga di bulan Ramadan ini, insya Allah kami sudah menyediakan Prof sarung. Oke, baik, makasih Pak Bino. Saya kembalikan ke Handar, barangkali udah hampir 9:30. Baik, terima kasih banyak Prof atas kesempatannya pada malam hari ini. Mungkin ini masih ada nggak ya minggu depan ya, Prof ya? Udah nggak ada ya Prof? Udah Ramadan belum Prof? Masih ada ya Prof? Sekali lagi. Masih Sekali lagi ya? Mas Endar, masih sekali lagi ya? 30 ya. Semoga ya 30 ya akhir bulan ya. Semoga kita bisa 30 belum puasa. Belum puasa ya, insya Allah mungkin masih ada satu pertemuan lagi sebelum kita masuk bulan Ramadan. Dan Bapak Ibu semua, semoga kita sampai ya bulan Ramadan ini walaupun sudah dekat, cuman kita harus selalu berharap dan husnuzon sama Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah sampaikan dan tidak lupa persiapannya tadi yang sudah kita persiapkan ya, otomatis ya ibadah kita harus tingkatkan, tapi juga selain itu persiapan bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang potensi nih ketika bulan Ramadan ini gitu ya, baik sahur, berbuka, mudik, semoga itu juga jadi jalan rezeki kita semua gitu ya. Terima kasih banyak Prof, Bapak Ibu semua. Sebelum kita akhiri sama-sama kita berdoa. Semoga apa yang sudah kita dapatkan pada malam hari ini bisa kita praktekkan. Selamat berusaha, belajar, selamat persiapan menjelang Ramadan. Semoga Allah berkahi usaha-usaha kita dan juga semoga itu bernilai ibadah juga. Sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Terima kasih banyak Prof buat malam ini, Pak Rahim, Bapak Ibu semua yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu tanpa mengurangi rasa hormat. Selamat beristirahat. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Prof. Mas Endar, Mbak Fatima. Ya, terima kasih. Masalah